Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan hasil jawaban saya dari tugas Ibu Yernisa, STP MSI. Soal pertama yaitu jelaskan perbedaan konsep sortasi dan grading pada hasil pertanian. Sebutkan contoh komoditas dan alat yang digunakan untuk masing-masing proses. Perbedaan sortasi dan grading itu, sortasi itu proses memisahkan bahan yang baik dan tidak baik berdasarkan kondisi fisik maupun kualitas dasar. Contoh komoditasnya itu tomat yang dipisahkan yang busuk dan segar, dan kemudian kentang dipisahkan yang rusak tergores dan utuh. Alat yang digunakan itu sortasi manual atau meja sortasi. Yang kedua itu konveyor sortasi dan ketiga ayakan. Grading adalah proses pengelompokan bahan yang sudah lolos sortasi berdasarkan ukuran, berat, warna, dan mutu. Contoh komoditasnya itu telur yang dikelompokkan dengan ukuran kecil, sedang, dan besar. Kemudian buah-buahan seperti apel grade A, B, C berdasarkan ukuran buah. Dan alat yang digunakan itu pertama timbangan, kedua roller grader, dan ketiga color sorter. Soal yang kedua, mengapa proses perbedaan awal sangat penting sebelum pengolahan lanjutan? Jelaskan dampak terhadap mutu produk dari umur mesin. Jawabannya itu karena menghasilkan tanah, pasir, dan mikroba yang dan menyiapkan bahan agar aman dan higienis. Dampak terhadap mutu produknya itu produk lebih bersih, aman dikonsumsi, menurunkan kontaminasi pada mikroba dan umur simpan lebih panjang, serta warna dan rasa yang lebih baik. Dampak terhadap umur mesinnya itu biaya perawatannya itu lebih rendah dan mesin bekerja lebih efisien. Kemudian ada soal ketiga, apa tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian? Ada beberapa. Yang pertama itu memperbesar luas permukaan. Yang kedua, memudahkan proses lanjutan. Yang tiga, menyeragamkan ukuran bahan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi proses. Soal keempat, jelaskan perbedaan prinsip kerja hammer mill dan disk mill, eh, serta kapan masing-masing alat ini lebih tepat digunakan. Jadi hammer mill itu alat yang digunakan untuk bahan penghancur oleh palu atau hammer yang berputar cepat dan menabrak bahan yang hingga pecah. Sedangkan dismil itu bahan yang dihancurkan dengan gesekan dan tekanan antara dua piringan atau disc, satu yang berputar dan satunya diam. Jadi hammer mill ini saya jelaskan secara skema sederhananya. Alat yang digunakan ini untuk menghancurkan biji-bijian. Jadi tahapannya itu bahan yang pertama bahan masuk atau bahan baku, misalnya jagung yang dimasukkan melalui hopper ke dalam ruang giling atau dituangkan. Selanjutnya itu palu yang berputar. Di dalam ruang giling ini terdapat palu yang berputar dengan kecepatan tinggi. Jadi palu ini memukul bahan sehingga terjadi tumbukan yang berulang hingga bahan biji-bijian tadi itu pecah dan hancur. Yang ketiga itu bahan bahan yang hancur atau bahan yang keluar melalui saringan. Partikel yang sudah cukup kecil dan lolos melalui saringan itu jadi jatuh di bagian bawah bawah mesin. Sedangkan partikel yang besar terus terus dipukul sampai ukurannya sesuai dengan lubang saringan. Jadi hammer ini bekerja berdasarkan prinsip tumbukan, menghasilkan ukuran partikel yang relatif halus dan seragam. Sedangkan jadi dismil ada itu dismil tetap dan dismil yang berputar.
atau piringan yang tetap dan diam. Jadi terdiri dari dua piringan, yaitu satu diksi diam dan diksi yang berputar. Permukaan di sini biasanya memiliki atau gergaji. Jadi tahapannya itu bahan yang tergiling, bahan yang masuk ke da- yang bahan yang masuk ke celah antara kedua diksi ini akan mengalami gesekan dan tekanan akibat perbedaan gerakan. Kemudian hasil yang digiling itu ditentukan oleh jarak antara diksi yang antara diksi. Semakin rapat, semakin halus. Soal kelima, eh, jika terjadi kerusakan biji selama perpindahan bahan, faktor apa saja yang perlu dievaluasi? Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu ketinggian ketinggian jatuh bahan atau drop height. Yang kedua itu kecepatan conveyor atau auger. Dan yang ketiga itu jenis alat pemindahan atau bed bakat elevator. Yang keempat, kadar air biji. Yang kelima, bentuk dan kekerasan biji. Dan keenam, overloading mesin. Soal yang keenam itu, mengapa viskusitas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa. Alasannya itu karena viskusitas itu melihat dari tingkat kekentalan fluida. Ketika fluida yang kental akan sulit mengalir dan membutuhkan gaya yang lebih besar. Nah, jika salah memilih pompa, dampaknya itu pertama alirannya tidak stabil, yang kedua konsumsi energinya tinggi, dan pompa cepat rusak. Soal yang tujuh dan soal yang terakhir, jelaskan alur proses penanganan pasca panen. Satu contoh komoditas hasil pertanian dan contoh pengolahannya menjadi produk dengan menyinggung mesin yang digunakan pada tiap tahap. Jadi jawabannya itu contoh komoditasnya itu padi menjadi beras dan beras menjadi tepung beras. Pertama itu ada pasca pemanenan, padi yang dipanen saat menguning agar rendaman beras tinggi. Alat yang digunakan itu sabit. Yang kedua, perontokan. Gabah yang dipisahkan dari jerami untuk mencegah kehilangan hasil kehilangan hasil gabah tadi. Jadi alat mesin yang digunakan itu tasher. Tapi yang ketiga itu pembersihan. Gabah yang dibersihkan dan dari kotoran, tanah dan debu. Mesin yang digunakan mesin yang digunakan itu cleaner dan blower. Selanjutnya pengeringan. Pengeringan ini untuk mengurangi kadar air pada beras maupun gabah. Alat mesin yang digunakan penjemuran matahari atau mechanical layer. Selanjutnya adanya penyimpanan. Gabah disimpan dalam karung dengan kondisi yang kering. Alat yang digunakan itu karung. Selanjutnya ada penggilingan. Gabah diolah menjadi beras melalui beberapa tahap. Yang pertama itu plaster untuk memisahkan kulit dari gabah. Kemudian eh, separator yang memisahkan gabah dan beras serta pecahnya kulit. Selanjutnya yaitu pengemasan beras. Contoh produknya itu beras menjadi tepung beras. Sekian hasil presentasi saya dari jawaban soal yang diberikan Ibu Yernises TPMSI. Jika ada kata perkataan yang salah, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.